Gimana Bang Bang? Topan? Kapan kita bisa bebas Bang? Kalem dong, santai. Jadi keluarga Jerry setuju buat damai dan cabut laporannya, Dot. Abang Serius, lagi bercanda kan Bang? Ya enggak lah, gue serius banget ini. Astaga, gua nggak nyangka semudah itu Bang. Sama, gue juga nggak nyangka. Apalagi keluarga si Jerry nggak minta imbalan apapun. Beneran Bang? Biasanya kalau kasusnya kayak gini, keluarga korban minta uang damai. Enggak kok, mereka nggak minta itu. Tapi ya paling lu berdua harus nunggu dulu seminggu. Tunggu sampai kondisi si Jerry pulih, baru mereka bisa bebasin lu berdua. Jadi kita nunggu seminggu, abis itu kita bebas Bang. Iya Dot, semuanya udah beres, aman. Makasih banyak ya Bang Topan. Bang. Iya. Waktu Lisa lihat aku, dia langsung nangis. Dan di antara isak itu, dia mulai cerita. Semuanya. Dari awal. Tentang aku, tentang Kak Dot, tentang kenapa aku lupa, tentang Jerry, tentang apa yang terjadi sebenarnya. Dan di situ, semua potongan ingatan yang tercerai-berai di kepalaku tiba-tiba menyatu. Semua rasa sakit, semua bingung, berubah jadi satu hal. Penyesalan. Lisa bilang, Kak Dot gak pernah ninggalin aku, Gea. Dia cuma diam-diam jagain kamu. Bahkan waktu kamu benci dia. Dia tahan, bukan karena salah, tapi karena melindungi kamu. Dan saat itu, aku cuma bisa gemetar. Ternyata, orang yang aku benci, yang aku lupakan, masih bertahan buat aku. Sepanjang jalan ke kantor polisi, aku cuma bisa terdiam. Tanganku dingin, jantungku berdebar. Tapi untuk pertama kalinya, aku yakin aku harus ketemu dia. Aku harus bilang sendiri semuanya. Kak Dot, akhirnya aku ingat semuanya. Kalimat itu terus berputar di kepalaku, seperti gema yang akhirnya menemukan jalan pulang. Kamu, pacarku. Orang yang dulu selalu aku panggil dengan senyum, tapi belakangan bahkan wajahmu pun sempat asing bagiku. Aku kangen Kak, kangen banget. Kangen tatapan matamu yang selalu tenang meski aku sedang hancur. Kangen caramu ngomel tapi ujungnya malah ngelus rambutku pelan-pelan seolah semua akan baik-baik saja. Kangen waktu kamu bilang, jangan keras kepala ya. Kalimat sederhana yang dulu terdengar biasa, tapi sekarang rasanya seperti pelukan paling hangat di dunia. Maaf Kak, maaf karena waktu aku kehilangan ingatan, aku lupa siapa kamu. Lupa kalau kamu orang paling tulus dalam hidupku. Lupa kalau kamu pernah janji bakal selalu ada, dan ternyata kamu benar-benar menepati janji itu. Aku juga minta maaf karena dulu aku gak pernah cerita tentang sakitku, tentang lupus yang pelan-pelan menggerogoti tubuh dan rasa percaya diriku. Malam-malam aku sering nangis diam-diam karena rambutku rontok banyak banget di bantal. Aku takut Kak, takut kamu lihat aku jelek, takut kamu kasihan, takut kamu pergi. Padahal kamu selalu bilang, cinta itu gak butuh syarat Gea. Kamu selalu bilang aku cantik bukan karena rambutku, tapi karena hatiku. Dan bodohnya aku malah gak percaya. Aku kangen Kak, kangen banget. Kangen tatapan matamu yang selalu tenang meski aku sedang hancur. Kangen caramu ngomel tapi ujungnya malah ngelus rambutku pelan-pelan seolah semua akan baik-baik saja. Kangen waktu kamu bilang, jangan keras kepala ya. Kalimat sederhana yang dulu terdengar biasa, tapi sekarang rasanya seperti pelukan paling hangat di dunia. Maaf Kak, maaf karena waktu aku kehilangan ingatan, aku lupa siapa kamu. Lupa kalau kamu orang paling tulus dalam hidupku. Lupa kalau kamu pernah janji bakal selalu ada, dan ternyata kamu benar-benar menepati janji itu. Aku juga minta maaf karena dulu aku gak pernah cerita tentang sakitku, tentang lupus yang pelan-pelan menggerogoti tubuh dan rasa percaya diriku. Malam-malam aku sering nangis diam-diam karena rambutku rontok banyak banget di bantal. Aku takut Kak, takut kamu lihat aku jelek, takut kamu kasihan, takut kamu pergi. Padahal kamu selalu bilang, cinta itu gak butuh syarat Gea. Kamu selalu bilang aku cantik bukan karena rambutku, tapi karena hatiku. Dan bodohnya aku malah gak percaya. Aku menjauh.
bersembunyi di balik alasan-alasan yang kamu gak pernah tahu. Tapi sekarang aku sadar, Kak, kamu gak pernah ninggalin aku. Bahkan waktu aku hilang ingatan, kamu tetap di sana. Diam, sabar, tapi selalu menjaga. Kamu bahkan pergi sejauh Sydney, tapi masih menyebut namaku. Kamu berjuang, bahkan sampai menonjok Jerry demi aku. Kak Robi bilang kamu gak pernah berhenti berjuang. Dan sekarang, aku yang ingin bilang, terima kasih. Kamu bukan cuma seseorang dari masa lalu, Kak. Kamu adalah rumah. Tempat aku selalu bisa pulang, bahkan saat aku lupa jalan pulangnya. Dan Lisa, terima kasih juga buat Lisa. Sahabat yang gak pernah lelah nunggu aku sadar. Yang tetap mendoakan aku diam-diam waktu aku sakit. Yang tetap bertahan meski aku sempat menganggapnya musuh karena ulah Jerry. Ternyata selama ini Lisa tetap di sana bantu aku kembali ke kamu. Kak Dot, Papa mungkin belum suka kamu. Mungkin bahkan benci. Tapi aku akan bicara sama Papa. Aku akan tunjukkan bahwa kamu orang baik. Orang yang gak cuma mencintaiku, tapi juga menyembuhkan aku. Sekarang giliranku berjuang, Kak. Aku tahu, pasti berat buat kamu waktu lihat aku lupa semuanya. Lihat orang yang kamu sayang menatapmu seolah kamu orang asing. Tapi kamu gak pernah marah. Kamu tetap sabar, tetap yakin kalau suatu hari aku akan kembali. Dan sekarang aku kembali, Kak. Kamu benar, cinta kamu gak biasa. Itu cinta yang tulus banget, yang gak butuh pujian, yang gak minta balasan. Sekarang aku cuma punya satu janji, Kak. Aku bakal bales semua cinta itu bukan dengan kata, tapi dengan hati yang benar-benar sadar. Biar sekarang aku yang jaga kamu. Biar aku yang bikin kamu tersenyum lagi. Aku belum sepenuhnya pulih, tapi hatiku sudah sembuh. Karena akhirnya aku ingat siapa yang benar-benar mencintaiku tanpa syarat. Dan kalau kamu siap, aku ingin kita bicarakan masa depan, Kak. Bukan cuma janji manis di bibir, tapi komitmen yang tumbuh dari ketulusan. Aku ingin kita melangkah ke jenjang yang lebih serius. Pernikahan bukan karena tergesa, tapi karena aku yakin. Aku bisa membayangkan kita bekerja bareng, saling bantu, kamu di sisi kanan, aku di sisi kiri. Membangun sesuatu yang kita sebut rumah. Sederhana, tapi hangat. Dan suatu hari nanti, aku ingin punya keluarga kecil bareng kamu. 2 anak, 1 mirip aku, 1 mirip kamu. Mereka berlari di halaman rumah, tertawa, sementara kita berdua berdiri di beranda memandang mereka sambil tersenyum. Mungkin terdengar seperti mimpi, tapi untuk pertama kalinya, aku percaya mimpi itu bisa jadi nyata. Karena setelah semua kehilangan dan luka yang panjang, aku akhirnya tahu sumber kebahagiaanku cuma satu. Kamu, Kak Dot. Aku kangen banget. Bukan cuma wajahmu, tapi juga caramu menenangkan, menggenggam, dan bilang, tenang, aku di sini. Aku gak akan pergi. Dan sekarang, aku di perjalanan menuju kamu. Siap untuk bilang langsung, aku sudah ingat semuanya. Dan aku pulang.